Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah, dan kita pun seperti biasa ya meminta keberkahan kepada Allah. Subutul khair ditetapkan dalam berbagai kebaikan, wa ziyadatul khair, dan ditambahkan terus kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Dan senantiasa kita juga menyempatkan diri ya untuk mengkaji ilmu dengan terlebih dahulu memohon doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang nah di sini ada salah satu buku ya tentang Tazkiyatun Nufus. Nah, ini adalah penyucian jiwa ya. Tazkiyatun Nufus ini adalah terjemah mulai dari bagaimana kita ya, hati itu kan ada yang hati yang sehat, hati yang kolbun mayit ya, ada yang hati yang mati, ada kolbun marid, hati yang sakit gitu ya. Tandanya seperti apa? Kemudian ada 4 racun hati ya. Hati-hati ketika kita berlebihan dalam berbicara, sikap berlebihan dalam memandang, sikap berlebihan dalam makan, sikap berlebihan dalam bergaul. Kemudian sebab-sebab hati kita ya menjadi hidup lagi gitu ya. Di antara makanan yang bermanfaatnya ada zikrullah gitu ya, ada istighfar, ada doa, dan lain sebagainya. Nah, di sini mudah-mudahan ya, di sini dari mulai dari pendahuluannya ya, bahwa kita harus punya keikhlasan. Nah, untuk diterima suatu amal itu ya, punya keikhlasan dan ittiba, atau mengikuti. Bahwa 2 syarat amal kita diterima, diantaranya adalah keikhlasan. Keikhlasan ini adalah syarat batin ya, syarat batin. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan ini sebagai syarat zahirnya. Makna ini ditunjukkan oleh Allah ya, yang diturunkan, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ya, yang menciptakan mati dan hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan menciptakan hidup, liyabluwakum, tujuannya itu untuk menguji kalian, ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi bukan aksaru amala yang paling banyak, tetapi ahsan, amal yang paling baik gitu ya. Nah, kemudian Fudhal bin Iyad menyampaikan bahwa maksudnya adalah yang paling ikhlas. Jadi maksud dari alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu bahwa Allah menciptakan hidup mati, dan Allah menguji ya di antara kita sebagai manusia, siapa yang paling ikhlas dalam beramal. Jadi alladzi bukan aksar yang paling banyak beramal, tetapi adalah yang paling ahsanu amala, itu amal yang paling baik itu adalah amal yang ikhlas. Sesungguhnya amal ketika ikhlas, ya misalnya ikhlas kita itu tapi nggak benar, nah ini tidak akan diterima juga gitu ya. Tetapi benar misalnya melaksanakannya, tidak ikhlas, tidak akan diterima juga. Jadi pokoknya harus paket ya, ikhlas dan ittiba. Nah, kemudian Allah berfirman, nah di sini dalam surah Al-Kahfi, bahwa barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah ya, hendaknya mengerjakan amal soleh dan jangan mempersatukan sesuatu dengan beribadah kepada Rabb.
Nah, jadi amal soleh itu yang sesuai dengan sunnah, pokoknya tidak mempersekutukan, ini maksudnya ikhlas. Nah, bahwa keikhlasan itu kalau dalam buku ini definisi ikhlas itu adalah memurnikan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari segala kotoran. Jadi ikhlas itu betul-betul memurnikan gitu ya. Bahwa arti ikhlas itu memurnikan apa? Memurnikan niat kita hanya mendekatkan diri kepada Allah dari segala kotoran. Ada juga yang menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah menghususkan Allah dengan niat dalam ketaatan. Ada juga yang berpendapat ikhlas itu melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa memandang kepada Khalik. Jadi keikhlasan itu adalah syarat diterimanya amal salih yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sudah diperintahkan ya kita bahwa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka itu tidak disuruh illa liya'budullah, kecuali supaya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ini ya bahwa nah di sini dari Abu Umamah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang ya kepada baginda Rasulullah SAW dan berkata, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang berperang mencari pahala dan kemasyhuran? Apa yang akan dia peroleh? Rasulullah menjawab, tidak ada apa-apa baginya. Jadi nggak dapat apa-apa ya, karena walaupun jihad fisabilillah tetapi tujuannya ingin masyhur, tujuannya ingin pahala misalnya masyhur, maka Rasulullah bersabda tidak ada apa-apa baginya. Beliau mengulanginya sampai 3 kali dan Rasulullah bersabda, pokoknya tidak ada apa-apa baginya. Jadi nggak dapat apa-apa ya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas untuk betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi bahwa beliau bersabda dalam Haji Wada, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar perkataanku lalu memahaminya. Betapa banyak pembawa fikih yang bukan ahli fikih. 3 hal yang tidak membawa hati seseorang mukmin berdengki, yaitu mengikhlaskan amal kita untuk Allah, menasihati para pemimpin muslim, dan berpegang teguh pada jamaah mereka. Nah, maknanya bahwa ketiga hal ini bisa memperbaiki hati ya. Barang siapa yang berakhlak dengannya, maka hatinya akan bersih dari khianat, tipu daya, dan kejahatan. Seorang hamba tidak akan lepas dari setan ya, kecuali orang-orang yang mukhlisin. Jadi setan itu tidak akan mengganggu orang-orang yang ikhlas ya. Illa ibadin, kecuali hamba-hambaku di antara mereka yang dipilih. Bahwa salah seorang yang soleh ya berkata kepada dirinya, wahai jiwaku, ikhlaskanlah maka engkau akan selamat. Pokoknya harus betul-betul kita belajar ya ilmu ikhlas dan mengamalkan ilmu ikhlas ini gitu ya, dan begitu sulit gitu ya. Bahwa biasanya setiap kebahagiaan yang kita raih di dunia ya, yang membuat kita tenang, kemudian diantaranya ya akan mengeruhkan, menghilangkan keikhlasan, karena manusia tenggelam dalam syahwatnya. Jarang sekali gitu ya mereka untuk kembali gitu ya. Nah, barang siapa yang selamat baginya dari umurnya satu saat yang ikhlas untuk betul-betul wajah Allah, maka dia akan selamat. Nah, jadi keikhlasan itu betul-betul yang membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sampai murni ya pada dia itu niatnya betul-betul mendekatkan diri, sehingga tidak ada lagi pendorong yang lain gitu ya. Nah, tidak ada lagi pendorong yang lainnya. Nah, di sini kita akan langsung saja contoh-contoh ya keikhlasan, beberapa jejak tentang keikhlasan. Di antaranya Yakub berkata bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Jadi orang yang ikhlas itu diantara contohnya ya, menyembunyikan kebaikan-kebaikan sebagaimana ia
menyembunyikan keburukan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bahwa As-Susi menyampaikan bahwa keikhlasan adalah hilangnya pandangan terhadap keikhlasan itu sendiri, karena barang siapa yang melihat keikhlasan dalam keikhlasan, maka keikhlasannya itu membutuhkan keislaman lagi. Bahwa menunjukkan kepada pembersihan amal dari rasa takjub terhadap perbuatan, karena menoleh kepada keikhlasan dan memandangnya adalah takjub, dan itu termasuk dari berbagai penyakit. Sedangkan yang murni adalah yang bersih dari semua penyakit. Nah, di sini Imam Ayyub menyampaikan bahwa memurnikan niat bagi para pelaku lebih berat bagi mereka daripada semua amal itu sendiri. Bahwa keikhlasan itu suatu saat adalah keselamatan ya untuk selamanya, tetapi keikhlasan itu begitu langka gitu. Nah, di sini ditanyakan kepada Sahal, apakah yang paling berat bagi jiwa? Ia menjawab keikhlasan, karena jiwa tidak mempunyai bagian di dalamnya. Nah, jadi begitu keikhlasan itu sulit ya untuk kita raih. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah ya untuk meninggalkan karena kita beramal karena ria, karena pamer gitu ya. Bahwa keikhlasan itu Allah memberikan keselamatan ya kepada kita semua. Nah, kemudian di sini keutamaan niat dari Umar bin Khattab, bahwa sebaik-baik amal adalah menunaikan apa yang diwajibkan Allah, kehati-hatian dari apa yang diharamkan Allah, dan kejujuran niat dalam hal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagian salaf menyampaikan bahwa betapa banyak amal kecil yang dibesarkan oleh niat, dan betapa banyak amal besar yang dikecilkan oleh niat. Misalnya ya, betapa banyak amal kecil misalnya seperti tidur saja misalnya, tapi kalau diniatkan bahwa kita tidur itu untuk qaulullah misalnya, kemudian supaya kita segar nanti dalam beribadah gitu ya, segar sholat duhur, asar misalnya. Nah, diniatkan walaupun amal kecil bisa menjadi besar ya kalau niatnya benar. Tapi sebaliknya betapa banyak amal besar yang dikecilkan oleh niat. Misalnya kita tadi ya seperti yang jihad fisabilillah, tapi karena niatnya ingin kemasyhuran, maka kecil gitu, nilainya menjadi kecil. Sehingga Yahya bin Abi Katsir menyampaikan bahwa pelajarilah niat, karena sesungguhnya niat itu lebih besar manfaatnya dari amal itu sendiri. Jadi harus betul-betul niat itu ya dipelajari oleh kita, karena sesungguhnya niat itu lebih besar manfaatnya daripada amal itu sendiri. Bahwa diriwayatkan dengan sahih dari Ibnu Umar, ia mendengar seorang laki-laki ketika ihram ya berkata bahwa, ya Allah, sesungguhnya aku berkehendak untuk haji dan umroh. Maka ia berkata kepadanya, apakah kamu mengajarkan manusia? Bukankah Allah tahu apa yang ada dalam jiwamu? Hal itu karena niat adalah maksud hati dan tidak wajib mengucapkannya dalam sesuatu dalam ibadah. Hanya saja yang disyariatkan dalam haji dan umrah adalah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma bihajjan, atau labbaikahumma bi umrah, atau bi umrah wa hajjan, labbaikahumma bi umrah wa hajjan. Kalau melakukan kiron ya, haji dan umrah bersamaan, nah ini labbaik Allahumma bi umrah wa hajjan. Nah, kemudian selain niat yang betul-betul ikhlas, kemudian mengikuti sunnah. Syarat yang kedua amal kita diterima ya, tadi ahsanu amala, untuk menggapai amal yang terbaik itu mengikuti sunnah. Tentu saja ya, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang mengada-ngadakan ya dalam urusan kami sesuatu yang bukan daripadanya, maka tertolak. Bahwa di sini sudah jelas, barang siapa yang mengerjakan amal tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Fahuwa raddun ya, maka itu adalah tertolak. Harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bahwa di sini Rasulullah sendiri ya, bahwa dalam surah Al-Hasyr ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan kepada Rasulmu ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang Rasul suruh lakukan, apa yang Rasul larang tinggalkan. Nah, ini ya, dalam hadis-hadisnya banyak, ayat-ayat juga banyak, bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah gitu ya. Katakan jika benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku ya. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa kalian. Jadi sepaket gitu ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Nah, jadi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah akan selamat ya, karena sunnah ini sebagaimana kata Malik bahwa seperti bahtera Nabi Nuh ya, barang siapa yang menaikinya selamat, barang siapa yang tertinggal maka binasa. Nah, Sufyan menyatakan bahwa tidak diterima perkataan kecuali dengan amal, dan tidak lurus perkataan dan amal kecuali dengan niat, dan tidak lurus perkataan, amal, dan niat kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini sangat diitukan ya bahwa Rasulullah berwasiat kepada umatnya ya untuk berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Barang siapa di antara kalian yang banyak hidup sepeninggalku ya akan melihat perselisihan banyak. Wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, dan berpegang teguhlah dengan geraham kalian. Jauhilah perkara-perkara yang diadakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Kullu bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, jadi sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada pemuda apabila ia bertakwa adalah Allah memberikan taufik kepadanya, kepada sahabat sunnah yang membawanya kepadanya sunnah. Nah, mudah-mudahan kita ya menjadi sebagaimana tadi yang dalam surah Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayat, bahwa Allah itu menciptakan alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan hidup gitu ya. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus amalnya, yang paling ikhlas amalnya. Itu diantaranya tadi ya, syaratnya amal kita diterima oleh Allah itu, karena tidak semua amal diterima ya, yang betul-betul ikhlas karena Allah, yang betul-betul sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada keutamaan ilmu dan para ulama, bahwa ilmu adalah apa yang ditegakkan di atasnya dalil, dan yang dimaksud dengannya adalah ilmu di sini kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf umat radhiyallahu anhum. Bahwa di sini ada keutamaan dalam Al-Qur'an ya, bahwa yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman, orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kul yang kuntum ya, bahwa di sini ya dalam surah Az-Zumar, adakah orang yang tahu dengan orang yang tahu itu sama gitu ya. Hadis-hadis juga banyak tadi bahwa mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam agama. Banyak juga ya bahwa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi menempuh jalan untuk mencari ilmu, termasuk di dalamnya menempuh jalan yang untuk menuju majelis ulama ya, termasuk menempuh jalan maknawi yang mengantarkan kepada memperoleh ilmu seperti menghafal, mempelajari gitu ya. Bahwa Allah akan mudahkan baginya ya jalan menuju surga. Mungkin yang dimaksud dengan itu adalah Allah memudahkan baginya ilmu yang ia cari dan cara menempuh ya, dan memudahkan karena ilmu itu adalah jalan yang mengantarkan kepada surga. Bahwa yang akan menghantarkan kita kepada surga itu adalah diantaranya dengan ilmu. Bahwa ilmu juga menunjukkan kepada Allah gitu ya, dari jalan yang paling dekat. Barang siapa yang menempuh jalannya sampai kepada Allah dan kepada surga dari jalan yang paling dekat, nah ilmu juga menjadi petunjuk dalam kegelapan, kebodohan, syubhat, keraguan-raguan gitu ya. Nah seperti itu. Nah dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Sekarang para ulama ya sudah banyak yang Allah wafatkan. Nah, apabila tidak tersisa seorang alim, maka manusia mengangkat pemimpin yang bodoh. Lalu mereka ditanya dan mereka berfatwa ya tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dalun mudillun. Nah, seandainya aku mau, niscaya aku kabarkan kepadamu ilmu pertama yang diangkat dari manusia adalah kehusyuan. Jadi khusyuk itu ilmu yang pertama diangkat dari manusia gitu ya. Nah, sini Ubadah menyampaikan bahwa ilmu itu ada dua ya. Yang pertama, apa yang buahnya dalam hati manusia, yaitu ilmu tentang Allah.
Ini ma'rifatullah ya, karena nanti juga kita akan ditanya ya ketika fitnah kubur, man robuk, siapa Tuhanmu. Nah, yang bahwa ketika kita ditanya man robuk, siapa Tuhanmu, bukan hanya Rabbi Allah ya, bahwa Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, man nabiyuk, siapa nabimu, Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kita harus mempelajari ma'rifatullah, ilmu tentang Allah ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yang mengharuskan untuk takut kepada Allah, segan kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, mencintai Allah, mengharapkan, bertawakal kepada Allah. Dan inilah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya ada sekelompok orang yang membaca Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, tetapi apabila jatuh dalam hati lalu mengakar di dalamnya, maka bermanfaat. Hasan berkata bahwa ilmu itu dua, ilmu lisan, maka itu hujjah atas anak Adam, sebagaimana dalam hadis, Quran adalah hujjah untukmu atasmu, dan ilmu di dalam hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi yang pertama kali diangkat itu nanti adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu batin yang bercampur dengan hati dan memperbaikinya. Nah, tinggal ilmu lisan, maka manusia meremehkan dan tidak mengamalkan apa yang dikehendaki ya, baik pembawa maupun selainnya. Nah, kemudian ilmu ini hilang dengan hilangnya para pembawanya, dan pada hari kiamat tegak atas seburuk-buruknya makhluk. Banyak ya misalnya hadis-hadisnya ya. Di antaranya di sini, tidak ada hasad atau iri kecuali kepada dua hal. Seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia menguasakan untuk membinasakannya dalam kebenaran, dan seseorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya hikmah, kemudian ia memutuskan dengannya untuk mengajarkan hikmah itu. Nah, di sini ya banyak sekali gitu ya, bahwa sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang. Seorang hamba Allah yang diberikan rezeki harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa dengan hartanya kepada Allah ya, menyambung silaturahmi dengannya, tahu hak Allah di dalamnya, maka hal ini berada pada tempat yang paling baik di sisi Allah. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya ilmu dan tidak diberikan harta. Kemudian ia berkata, seandainya aku punya harta, pasti aku akan beramal dengan amal si fulan, maka ia mendapatkan pahala sesuai niat, dan keduanya sama dalam pahala. Kemudian seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta dan tidak diberikan ilmu, kemudian ia membuat sembrono ya dengan hartanya, tidak bertakwa di dalamnya kepada Allah, tidak menyambung silaturahmi dengannya, dan tidak tahu hak Allah di dalamnya, maka ia berada di dalam tempat yang paling buruk di sisi Allah. Ada seorang laki-laki yang tidak diberikan Allah harta dan tidak juga ilmu, kemudian dia berkata, seandainya aku punya harta, pasti aku akan beramal seperti si fulan, maka ia mendapatkan dosa sesuai niatnya, dan keduanya sama dalam dosa. Maka kebahagiaan dengan seluruhnya kembali kepada ilmu dan apa yang diwajibkan, dan kecelakaan dengan seluruhnya kembali kepada kebodohan dan buahnya. Nah, ini ya, bahwa manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari ya, sekali atau 2 kali, sedangkan ilmu dibutuhkan sebanyak nafas. Nah, Sufyan bin Uyainah menyatakan bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang berada di antara Allah dan hambanya, yaitu para nabi dan orang-orang yang berilmu ya, para nabi dan al-ulama. Kebanggaan hanya untuk ahli ilmu, sesungguhnya mereka itu atas petunjuk, bagi yang mencari petunjuk adalah penunjuk jalan, dan kadar setiap orang adalah apa yang ia kuasai, dan orang bodoh adalah musuh bagi ahli ilmu. Maka menangkanlah dengan ilmu, hiduplah dengan selamanya ya. Manusia adalah mayit dan ahli ilmu adalah orang-orang yang hidup. Nah, jadi pentingnya ilmu gitu ya dalam buku ini. Nah, kemudian kita diingatkan ada jenis-jenis hati ya, bahwa bahwa Allah dalam surah Al-Isra ya, bahwa inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idan, dan hati ya, mas'ula, akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi hati bagi anggota tubuh ini seperti raja ya, yang bertasaruf dalam tentara, yang semuanya keluar dari perintahnya. Ia menggunakan mereka dalam apa yang dikehendaki. Jadi semuanya berada di bawah penghambaan dan kekuasaannya.
dan memperoleh darinya kelurusan dan penyimpangan, serta mengikuti dalam hal apa yang ia putuskan dari tekad atau ia batalkan. Rasulullah bersabda bahwa ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila ia baik, maka saluhal jasad kulluh, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, fasadal jasad kulluh, maka ketahuilah rusaklah jasadnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Jadi hati itu raja ya, hati itu raja, dan anggota tubuh kita adalah pelaksananya sesuai dengan perintah hati gitu, yang menerima apa yang datang. Nah ini jadi hati itu adalah raja ya, harus diingat, maka harus berhati-hati. Jadi anggota tubuh kita ini hanya pelaksana gitu ya, yang menerima apa yang datang dari petunjuk hati. Jadi tidak akan lurus bagi mereka sesuatu dari amal mereka sampai keluar dari maksud dan niatnya. Dan hati yang dipinta pertanggungjawaban atas semuanya, karena setiap pengembala dipinta pertanggungjawaban atas gembalaannya. Maka perhatian untuk memperbaiki, meluruskan apa yang paling utama ya bagi orang yang salik, orang yang menempuh jalan spiritual dan melihat penyakit-penyakit serta pengobatannya adalah yang paling penting untuk ditaati orang bertakwa. Karena hati dapat digambarkan dalam di sini ya, hati itu ada 3, ada hati yang sehat, ada hati yang qalbun marid, ada qalbun salim, ada qalbun mayyit gitu. Nah ini hati yang sehat. Nah qalbun salim, hati yang sehat itu adalah hati yang selamat, yang tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat ini ya. Bahwa pada hari ketika harta anak laki-laki tidak berguna kecuali illa man atabiqol bin salim ya, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah jadi dalam definisinya dikatakan bahwa hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, dan dari setiap syubhat yang bertentangan dengan kabarnya. Maka hati tersebut selamat dari penghambaan kepada selain Allah, dan selamat dari menjadikan selain Rasulnya sebagai hakim, sehingga penghambaan kepada Allah menjadi murni ya, dalam keinginannya, kecintaannya, tawakalnya kembali kepada Allah, tunduk, rasa takut, harapan. Jadi amalnya pun murni untuk Allah gitu ya. Ketika ia mencintai, ia betul-betul mencintai karena Allah. Ketika ia membenci karena Allah. Jika ia memberi karena Allah. Jika ia menahan karena Allah. Jadi hal ini belum cukup ya sampai hati tersebut selamat dan dari tunduk dan menjadikan hakim selain Rasulullah. Maka ia mengikat hatinya bersama Rasul dengan ikatan yang kuat dalam hal ketaatan, keteladanan kepada Rasulullah, tanpa orang lain dalam perkataan dan perbuatan. Ia tidak mendahului di hadapannya ya dengan akidah, perkataan dan perbuatan. Bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Bahwa la ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha nah sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Bahwa wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini qalbun salim ya, hati yang sehat, yang hatinya senantiasa selamat dari setiap syahwat ya yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Selamat dari berbagai subhat, betul-betul menghambakan diri kepada Allah dan betul-betul ya kepada Rasulullah SAW. Jadi hanya Allah dan Rasulullah gitu ya. Ia mengikat hatinya bersama Rasul dengan ikatan yang kuat dalam ketaatan dan keteladanan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian adalah hati yang mati. Nah ini harus hati-hati ya. Hati yang mati itu adalah kebalikan dari hati yang selamat. Bahwa ia tidak mengenal Allah gitu ya, tidak menyembah dengan perintah Allah dan yang dicintai dan diridhoi Allah. Bahkan ia berhenti pada syahwat gitu. Jadi hidupnya itu hanya memenuhi syahwatnya, kesenangannya gitu ya. Meskipun di dalamnya terdapat kemarahan Allah gitu ya, ia tidak peduli ketika meraih syahwat dan bagiannya apakah Tuhannya ridho, apakah Tuhannya murka. Jadi menyembah selain Allah. Jadi ketika mencintai, ia mencintai karena hawa nafsunya gitu ya. Ketika membenci, ia membenci karena hawa nafsunya. Jadi ketika memberi, ia memberi karena hawa nafsunya gitu ya.
ketika ia menahan karena hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu lebih utama dan lebih dicintai daripada ridho Allah. Jadi hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah pemimpinnya, kebodohan adalah pengembala, dan kelalaian adalah kendaraannya. Jadi ia tenggelam ya dalam pemikiran untuk meraih tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi gitu ya, bahwa mabuk dengan hawa nafsu, dan ia dipanggil kepada Allah dan negeri akhirat dari tempat yang jauh, namun tidak merespon gitu ya, tidak merespon kepada penasihat dan tidak mengikuti setiap itu ya. Jadi dunia membuatnya murka dan ridho, hawa nafsu membuatnya tuli, dan selain kebatilan yang membutakannya, bergaul dengan pemilik hati seperti ini adalah penyakit, berinteraksi dengan orang seperti ini adalah racun, dan duduk bersama orang seperti ini adalah sebuah kebinasaan. Jadi hati-hati dengan hati yang mati gitu ya. Kemudian ada hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu adalah hati yang memiliki kehidupan namun terdapat penyakit yang kadang menguatkannya dan kadang melemahkannya, tergantung mana yang lebih dominan. Jadi di dalamnya itu terdapat kecintaan kepada Allah ada gitu ya, beriman kepada Allah ada, keikhlasan dan tawakal yang merupakan bahan kehidupannya. Namun dia juga terdapat kecintaan kepada syahwat juga besar gitu ya, mengutamakannya juga semangat meraih, ada hasud, ada sombong, itu ada ujub gitu ya. Jadi hasud, dengki kepada orang, ada sombong, merasa diri lebih gitu ya. Ini nah yang merusaknya seperti ini. Jadi hati ini diuji oleh dua penyeru. Kadang yuwaswisu itu yang menyerunya itu penyeru yang menyerunya kepada Allah dan Rasulullah dan negeri akhirat. Ada juga yang menyeru dalam hatinya itu ini ya, tadi misalnya kepada hawa nafsunya. Nah, hati yang pertama hidup, tunduk, lembut dan sadar. Hati yang kedua kering dan mati. Hati yang ketiga sakit, antara lebih dekat kepada selamat atau lebih dekat dengan kebinasaan. Nah, jadi ini mah masih 50-50 gitu ya. Ada ketakwaannya ada, tetapi tadi misalnya hawa nafsunya juga jadi 50-50 gitu ya. Nah, kemudian tanda-tanda penyakit dan kesehatan hati. Tanda-tandanya ya. Jadi hati seseorang mungkin sakit dari penyakitnya semakin parah ya, namun pemiliknya tidak tahu misalnya bahwa hati itu semakin parah, misalnya tanda penyakit atau kematiannya ya, hati bahwa pemiliknya tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat dan tidak merasa sakit karena ketidaktahuannya terhadap kebenaran dan akidah-akidah yang batil. Karena jika hati masih hidup, ia akan merasakan sakit ya ketika keburukan, ia melakukan keburukan, ia akan merasa sakit karena ketidaktahuan terhadap kebenaran. Mungkin ia akan merasakan penyakit dan merasa berat terhadap pahitnya obat, sehingga ia lebih memilih bertahan dengan rasa sakit daripada kesulitan mengkonsumsi obat. Nah, di sini di antara tanda-tanda penyakit adalah berpalingnya dari makanan yang bermanfaat kepada yang berbahaya, berpalingnya dari obat yang bermanfaat kepada penyakit yang berbahaya. Jadi hati yang sehat itu lebih memilih yang bermanfaat, yang menyembuhkan daripada yang berbahaya dan menyakitkan. Sedangkan hati yang sakit sebaliknya. Makanan yang paling bermanfaat adalah makanan iman, obat yang paling bermanfaat adalah obat Al-Quran. Nah, ini tanda-tanda sehatnya hati. Tanda sehatnya hati itu adalah tadi ya, berpindah dari dunia sampai turun ke akhirat. Bahwa ia datang ke negeri sebagai orang asing, mengambil seperlunya saja ya, sebagaimana sabda Nabi bahwa jadilah di dunia ini seolah-olah kamu orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia itu seperti orang asing atau musafir ya. Semakin sakit hati, semakin ia memilih dunia dan menetap di dalamnya sampai ia menjadi penduduk dunia. Nah, di antara tanda-tanda hati yang sehat itu, hati yang senantiasa memukul pemiliknya sampai ia kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah dan bergantung kepada Allah seperti bergantungnya kekasih yang terpaksa kepada kekasihnya, sehingga ia merasa cukup dengan cinta Allah dari mencintai selainnya, dengan mengingat Allah, dari mengingat selainnya, dan dengan melayaninya dari melayani selainnya. Ya, di antara tanda sehatnya hati itu ketika ia misalnya kelewat zikir ya atau salah satu ketaatan, ia merasa sakit gitu. Di antara hati yang sehat tandanya seperti ini.
ketika ia kelewat duha misalnya, kelewat zikir, kelewat azkar pagi, zikir pagi misalnya, kelewat salah satu ketaatan, ia merasakan sakit yang lebih besar daripadanya sakitnya orang yang tamak karena hilangnya harta dan kehilangannya. Nah, jadi kalau kita merasa misalnya aduh sholat tahajud tadi terlewat nih, jadi sehingga kita merasa sakit ya karena meninggalkan salah satu ketaatan, nah, itu adalah tanda sehatnya hati kita. Kemudian di antara tanda-tanda kesehatan yang lainnya adalah ia merindukan pelayanan sebagaimana orang lapar merindukan makanan dan minuman. Yahya bin Mu'az menyampaikan, barang siapa yang senang melayani Allah, maka segala sesuatu akan senang melayaninya. Barang siapa yang tenang matanya dengan Allah, maka tenang mata setiap orang dengan melihatnya. Nah ini ya, bahwa seperti ini. Di antara tanda kesehatannya, perhatiannya hanya satu, yaitu kepada Allah. Maksudnya ketaatan kepada Allah. Di antara tanda-tanda hati yang sehat, ia lebih kikir dengan waktunya agar tidak terbuang sia-sia seperti orang yang paling kikir dengan hartanya. Nah, jadi akan betul-betul menggunakan waktu gitu ya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tidak membuang dengan hal yang sia-sia, betul-betul fa idza faragta fansab, selesai ini melaksanakan ini. Di antara tanda yang sehat juga, ketika ia masuk dalam sholat, hilang darinya perhatian dan kesedihan tentang dunia, dan ia menemukan ketenangan, kenikmatan, penyejuk mata, dan kegembiraan hati. Jadi betul-betul halawatul iman, merasakan manisnya iman gitu ya, nikmat gitu ketika sholat. Kan namanya arihna bis sholat, mari kita beristirahat dengan sholat. Jadi Rasulullah mah ya ini ketika sholat itu kita tenang, nikmat gitu ya, menjadi penyejuk mata gitu, berhati gembira gitu ya ketika melaksanakan sholat itu. Di antara tanda-tanda kesehatannya juga, ia tidak bosan dari mengingat Allah gitu ya, tidak jemu melayani Allah dan tidak senang dengan selainnya kecuali dengan orang yang menunjukkan kepada Allah dan mengingatkan kepadanya. Nah, jadi terus mengingat Allah ya, alladzina yadhkurunallah, yang terus ingat sama Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Pokoknya yang diingatnya itu Allah, Allah, Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi, bahwa perhatiannya untuk memperbaiki amal lebih besar daripada perhatiannya kepada amal itu sendiri. Ia bersemangat untuk ikhlas di dalamnya, nasihat, mengikuti dan berbuat baik sambil menyaksikan karunia Allah kepadanya dalam amal tersebut dan kekurangannya dalam hak Allah. Nah, sebab-sebab penyakit hati gitu ya, ada fitnah-fitnah yang dipaparkan kepada hati adalah penyebab penyakitnya, yaitu fitnah syahwat dan subhat. Yang pertama, rusaknya tujuan dan keinginan. Yang kedua, menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Nah, di sini dari Huzaifah al-Yaman ya, Rasulullah bersabda bahwa fitnah-fitnah dipaparkan kepada hati seperti tikar yang dianyam batang demi batang. Hati mana saja yang menyerapnya, maka dituliskan kepadanya titik hitam. Hati mana saja yang mengingkarinya, maka dituliskan kepadanya titik putih. Sampai hati menjadi dua jenis, ada hati hitam, hati yang hitam ya, hati-hati yang gelap seperti gelas yang terbalik, tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang munkar kecuali apa yang diserap dari hawa nafsunya. Dan hati yang putih, nah ada ya hati yang hitam, ada hati yang putih yang tidak membahayakannya fitnah selama langit dan bumi masih ada. Nah, Rasulullah membagi hati kepada fitnah dipaparkan kepadanya menjadi dua ya. Hati yang ketika dipaparkan fitnah kepadanya menyerapnya seperti spons menyerap air, kemudian dituliskan kepadanya titik hitam. Ia terus menyerap setiap fitnah yang dipaparkannya kepadanya sampai menghitam dan terbalik. Itulah makna sabdanya, seperti gelas yang terbalik, yang tertelungkup dan terbalik. Ketika menghitam dan terbalik, ia terkena dua penyakit berbahaya yang membawanya kepada kebinasaan. Yang pertama adalah kerancuan antara yang ma'ruf dan munkar. Ini teh kebaikan atau kemungkaran, sehingga ia tidak mengenal mana ma'ruf, mana kebaikan, tidak mengingkari mana munkar gitu. Bahkan mungkin penyakit ini semakin parah sampai ia meyakini yang ma'ruf, yang benar jadi yang salah gitu ya, yang ma'ruf menjadi munkar dan yang munkar menjadi ma'ruf, sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah gitu ya. Kebenaran sebagai kebatilan dan batil dianggap kebenaran. Nah, hati-hati ya. Kemudian kedua, menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim atas apa yang dibawa oleh Rasulullah
tunduk kepada nafsu dan mengikuti nafsu. Nah, kalau hati yang putih ya ini bersinar dalam cahaya iman, menyala di dalamnya pelita ketika fitnah dipaparkan, ia mengingkari dan menolak sehingga bertambah cahaya dan sinar. Nah, ini ada 4 racun hati ya. Misalnya berlebihan dalam berbicara. Nah, ini ya racun-racun hati itu bahwa semua maksiat atau racun bagi hati dan penyebab penyakit dan kebinasaan. Jadi maksiat itu akan menghasilkan penyakit hati dan keinginannya menjadi berbeda dengan keinginan Allah gitu ya, dan menjadi sebab bertambahnya penyakit. Ibnu Mubarak menyampaikan, kulihat dosa-dosa mematikan hati dan melakukan terus-menerus mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa menghidupkan hati dan lebih baik bagi jiwamu ya bermaksiat kepadanya. Nah, jadi barang siapa yang ingin selamat dan kehidupan hatinya, hendaklah ia membersihkan hatinya ya dari bekas-bekas racun yang kemudian menjaganya dan tidak mengonsumsi racun baru. Nah, ini ya diantaranya jangan berlebihan dalam berbicara. Nah, ini adalah racun hati. Jadi ini segala puji bagi Allah yang sudah membuat manusia dengan baik dan menyempurnakannya, mengilhaminya dengan cahaya iman ya. Nah, ini bahwa jangan banyak berlebihan dalam berbicara. Nah, di sini. Nah, ini hati-hati bahwa di antaranya Rasulullah ya mengingatkan bahwa, wahai Rasulullah, apa yang paling kau takutkan atasku? Beliau bersabda ini sambil memegang lisan. Hati-hati lisan itu ya. Bahwa wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan? Nah, ihfad lisanaka, jaga lisanmu. Nah, barang siapa ya mangkana yu'min billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau lebih baik kita diam. Jadi di antaranya jangan terlalu banyak berbicara ya, berbicara yang baik-baik gitu ya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam gitu ya. Salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia adalah dalam menjaga lisannya. Nah, ini ya bahwa banyak sekali demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada sesuatu yang lebih memerlukan penjara panjang daripada lisanku. Nah, ia berkata ya Abdullah bin Mas'ud, wahai lisan, katakan kebaikan maka engkau beruntung, diamlah dan dari keburukan maka engkau selamat sebelum engkau menyesal. Abu Darda juga ya, berilah keadilan kepada kedua telingamu dan mulutmu. Engkau hanya diberi 2 telinga dan 1 mulut agar engkau mendengar lebih banyak daripada berbicara. Nah, jadi banyak gitu ya bahwa kita itu kenapa keutamaan besar di sini diam ya, bahwa keutamaannya lebih besar, bahwa banyak bahaya dari lisan ya. Bohong, misalnya kalau kita banyak ngomong kan bohong, ada gibah, ada namimah, ada perdebatan, nah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka di sini misalnya tadi ya harus betul-betul kita menjadi diam itu lebih besar keutamaannya ya, bahwa kesempatan kita untuk berpikir, kesempatan kita untuk berzikir, beribadah gitu ya, selamat dari akibat perkataan di dunia dan perhitungan di akhirat Allah, bahwa tiada mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tiada suatu ucapan yang ucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat pencatat yang selalu mencatat. Kemudian sikap berlebihan dalam memandang. Nah, ini juga ya, sikap berlebihan dalam memandang. Misalnya melepaskan pandangan pada sesuatu dengan mata yang penuh gitu ya, memandang kepada apa yang tidak halal untuk dipandang, dan ini adalah kebalikan dari godul basor, menundukkan pandangan. Jadi makanya dalam Islam harus banyak godul basor ya, menundukkan pandangan, karena sikap berlebihan dalam memandang ini juga sama ya. Jadi di sini misalnya bahwa ada ya dalam surah An-Nur perintah untuk menundukkan pandangan ya. Katakan kepada laki-laki yang beriman adalah mereka menahan pandangan, memelihara kemaluan, yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, ini banyak ya bahwa dari Abu Hurairah telah ditetapkan bagi anak Adam bagiannya ya dari zina, dan dia pasti akan mengalaminya tanpa dia hindari. Kedua matanya, zinahnya mata itu adalah memandang. Kedua telinga, zinahnya adalah mendengar. Lidah ya zinahnya adalah berbicara. Tangan zinahnya adalah meraba, kaki zinahnya adalah melangkah, dan hati berkeinginan untuk berangan-angan, kemudian kemaluan membenarkan atau mendustakan. Nah, diantaranya juga ada hadis dari Jarir ya, aku bertanya kepada Rasul,
tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau bersabda, palingkan pandanganmu. Nah, jadi sikap berlebihan dalam memandang mengajak mengagumi ya, masuknya gambaran yang dipandang kepada hati si pemandang, sehingga menimbulkan berbagai jenis kerusakan dalam hati sang hamba. Bahwa pandangan adalah anak panah beracun dari anak panah iblis. Barang siapa yang menundukkan pandangan karena Allah, Allah akan memberikan manisnya yang dia rasakan di hatinya hingga hari dia bertemu. Jadi di antara masuknya setan bersama pandangan ya, karena setan itu masuk bersamanya lebih cepat daripada masuknya udara ke tempat yang kosong, untuk menghiasi gambaran yang dipandang, menjadikan berhala yang dipatuhi oleh hati. Kemudian setan memberinya janji dan angan-angan kosong, menyalakan api syahwat ya di hatinya, dan melemparkan kayu bakar maksiat yang tidak dapat dicapai tanpa gambaran itu. Nah, jadi jangan ini ya, nah harus hati-hati. Melepas pandangan menyebabkan ketiga perkara ini ya. Para dokter berhati berkata bahwa antara mata dan hati ada jalan dan lorong. Jika mata rusak dan binasa, maka hati akan rusak. Nah, ini intinya harus betul-betul berhati-hati ya dalam memandang gitu. Intinya banyak godul basor gitu ya ini. Melepaskan pandangan, membutakan hati dari membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan menundukkan pandangan karena Allah akan mewariskan firasat yang benar untuk membedakannya. Nah, ini ya seperti itu. Kemudian sikap berlebihan dalam makan. Ini juga ya, sedikitnya makan menyebabkan lembutnya hati, kuatnya pemahaman gitu ya. Sedikit makan itu menyebabkan lembutnya hati, kuatnya pemahaman, patahnya jiwa, lemahnya hawa nafsu dari kemarahan. Sedangkan banyak makan menyebabkan kebalikan dari itu. Nah, bahwa anak Adam itu mengisi wadahnya itu ya, di perutnya itu cukup bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jadi Rasulullah itu kalau makan itu seperlunya ya, hanya beberapa suap gitu ya, lukoimat. Jika memang harus maka sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya, untuk udara gitu ya. Nah, ini berlebihan dalam makan, ya, mukbang sekarang gitu ya. Nah, ini juga nanti berbahaya gitu ya. Ada pemuda-pemuda yang beribadah dari Bani Israel, ketika mereka berbuka berdiri mereka dan berkata, jangan makan terlalu banyak sehingga kalian minum terlalu banyak, lalu tidur terlalu banyak sehingga kalian rugi banyak. Nah, jadi harus hati-hati juga bahwa dari Aisyah, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang sejak tiba di Madinah dengan roti gandum 3 malam berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi barang siapa yang mengendalikan perutnya, dia mengendalikan agamanya. Barang siapa yang menguasai rasa laparnya, dia menguasai akhlaknya yang baik. Sesungguhnya maksiat kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar dan dekat dari orang yang kenyang. Jadi yang maksiat Allah itu tadi ya dekat dengan orang yang kenyang. Kemudian sikap berlebihan dalam bergaul. Nah, ini ya, ini juga jangan terlalu banyak. Berapa banyak pergaulan dan pertemanan yang merampas nikmat, berapa banyak yang menabur permusuhan, dan berapa banyak yang menahan dendam di dalam hati, dan gunung yang kokoh sekalipun akan lenyap, sementara dendam di hati tidak akan hilang. Nah, jadi orang yang bergaul dengan ini ya, jadi harus hati-hati. Pergaulan yang sekedar kebutuhan ya, menjadikan manusia dalam ini ada 4 bagian gitu ya. Nah, ini isinya pertama, orang yang bergaul dengannya seperti makanan pokok yang tidak bisa ditinggalkan siang dan malam. Jika sudah mengambil kebutuhannya darinya, ia meninggalkan pergaulan itu. Kemudian jika membutuhkannya, dia bergaul lagi dengannya, begitu seterusnya. Mereka adalah para ulama yang tahu Allah dan perintahnya serta tipu daya musuhnya. Yang kedua adalah orang yang bergaul dengannya seperti obat. Kalau tadi mah seperti makanan pokok, ini mah seperti obat ya, dibutuhkan ketika sakit. Jadi selama kamu sehat, tidak ada kebutuhan untuk bergaul dengannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa ditinggalkan pergaulannya dalam kepentingan penghidupan ya. Jadi jika kebutuhanmu dan bergaul dengan golongan ini sudah terpenuhi, pergaulan dengan mereka menjadi termasuk. Kemudian mereka yang bergaulnya seperti penyakit dengan berbagai tingkatan ya, jenis kekuatan dan kelemahan. Di antara mereka ada yang bergaul dengannya seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan, yaitu orang yang dari dia kamu tidak mendapatkan keuntungan agama maupun dunia gitu ya. Bahkan kamu pasti rugi dalam agama dan salah satu dan rugi dalam dunia atau salah satunya. Nah, ini ya, bahwa bergaul dengan setiap orang yang menyalahi adalah
demam untuk roh, baik yang sementara ataupun yang menetap. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang bergaul dengannya adalah kebinasaan, seperti memakan racun gitu ya. Nah, hati-hati gitu ya, bahwa pergaulan juga sangat mempengaruhi terhadap keadaan hati seseorang. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita memiliki qalbun salim, hati yang selamat gitu ya, yang senantiasa terpaut dengan Allah dan Rasulullah, dan kita terhindar dari qalbun marid ya, hati yang sakit, yang masih ada rasa ujub, hasud dan sebagainya. Kemudian apalagi nauzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari qalbun mayyit, hati yang mati gitu ya, yang betul-betul dikuasai oleh hawa nafsunya, yang menjadi pemimpin adalah hawa nafsunya gitu ya, bergelimang dalam kebahagiaan atau kesenangan yang menenggelamkan pada hal-hal yang seperti itu. Nah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakillah ahsanal jaza Bunda Dokter atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua Masya Allah dapat mengamalkan, membersihkan hati kita, tazkiyatun nufus dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan senantiasa kita mendekatkan penghambaan diri, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidzah wal ustadzat yang dimuliakan Allah, para asatidzah wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kajian ini kita tutup dengan pembacaan doa istighfar dan kafaratul majelis. Saya mohon maaf dalam membawakan acara banyak kekurangan kehilapan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang